together now. What's your vision? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur atas kehadiran Yang Maha Esa, atas berkat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita tentang teks diskusi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya masih diri sebagai moderator, ada Nabila Yusna sebagai polis, ada Silviana Trisisawati sebagai operator, dan ada dua narasumber kita, yaitu narasumber pertama Rahmanul Aziza dan narasumber kedua ada Regina Ain Nafi'ah. Sebelum saya membacakan susunan acara, saya akan membacakan kata terlebih dahulu. Yang pertama, selama kami presentasi dilarang gaduh. Kedua, maksimal satu kelompok satu pertanyaan. Ketiga, dilarang bertanya saat kami presentasi. Keempat, dilarang bertanya di luar materi yang akan kami sampaikan. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Kedua, penyampaian materi. Tiga, tanya jawab. Empat, penutup. Acara yang pertama adalah pembukaan. Mari kita buka presentasi ini dengan bacaan basmalah bersama. Acara selanjutnya adalah penyampaian materi yang akan disampaikan oleh narasumber pertama. Rahmanul Aziza, saya persilahkan. Berikut ini adalah beberapa materi yang akan kita sampaikan. Yang pertama adalah mengidentifikasi informasi dalam teks diskusi. Yang kedua adalah menyimpulkan isi teks diskusi. Yang ketiga, menelaah pendapat pro dan kontra dalam diskusi. Yang keempat adalah menyajikan teks diskusi. Materi yang pertama adalah mengidentifikasi informasi dalam teks diskusi. Teks diskusi adalah teks yang membahas suatu permasalahan disertai dua pendapat atau dua sudut pandang yang berbeda. Kegiatan diskusi akan diwarnai adu pendapat antara pro dan kontra. Teks diskusi dapat menguji topik yang kontroversial, menggunakan argumen secara langsung terhadap topik dan harus meyakinkan. Munculnya pro dan kontra dalam diskusi diawali oleh keberadaan isu, topik, ataupun permasalahan yang sedang terjadi. Isu tersebut kemudian ditinjau dari berbagai pihak dan kepentingan, kemudian diakhiri dengan kesimpulan. Apakah kalian masih ingat tentang teks eksposisi? Pada pelajaran sebelumnya sudah dipelajari tentang teks eksposisi. Jenis teks eksposisi dan diskusi merupakan dua jenis teks yang digunakan untuk memengaruhi orang lain atau persuasif. Materi yang kedua adalah menyimpulkan isi teks diskusi. Simpulan tentang teks diskusi berkaitan dengan kejelasan dan kelogisan dari pendapat-pendapat, gagasan, dan argumen yang ada di dalam teks itu. Baik itu dari pihak pro atau kontra, mungkin juga terkait dengan kepentingan dari permasalahan yang diajukan. Materi yang ketiga adalah menelaah pendapat pro dan kontra dalam diskusi. Struktur teks diskusi dibagi menjadi tiga macam, yaitu pendahuluan, isi, dan simpulan. Pendahuluan berupa penjelasan awal mengenai topik ataupun masalah yang bersifat kontroversial atau yang biasa disebut dengan pro kontra. Isi meliputi argumen yang mendukung dan yang menentang, menyatakan dengan sebuah fakta atau alasan, serta menggunakan bahasa yang persuasif. Ketiga adalah simpulan, berisi rangkuman ataupun rumusan jalan tengah antara argumen mendukung dan yang menentang. Di dalamnya mungkin juga disertai dengan saran. Struktur teks eksposisi dibagi menjadi tiga macam. Yang pertama adalah tesis. Bagian ini merupakan pembuka dalam teks eksposisi. Bagian ini berisi pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan penulis
menulis secara umum tentang topik yang akan dibahasnya. Struktur yang kedua adalah rangkaian argumen. Di sini kamu akan menemukan sejumlah pendapat atau argumen penulis sebagai penjelasan atas tesis yang dikemukakan sebelumnya. Argumentasi dapat berupa alasan logis, data hasil temuan, fakta-fakta, Argumentasi dapat berupa alasan logis, data hasil temuan, fakta-fakta, bahkan pernyataan para ahli. Argumen yang baik harus dapat mendukung pendapat yang telah disampaikan sebelumnya. Struktur yang terakhir adalah penegasan ulang. Bagian ini juga kerap disebut sebagai penutup atau simpulan. Tujuannya untuk menegaskan pendapat awal serta menambah rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang diangkat. Berikut ini adalah contoh teks diskusi yang sudah disusun sesuai dengan strukturnya. Seragam sekolah perlukah dihapus? Struktur yang pertama adalah pendahuluan. Mantan Mendiknas, Menteri Pendidikan Nasional terdahulu, Bambang Sudibyo punya rencana menghapus seragam sekolah. Artinya tidak ada lagi ketentuan siswa SD sampai SMA wajib berseragam. Kita sudah menunggu apakah rencana tersebut akan menjadi kenyataan dan ditaati sekolah-sekolah, mengingat seragam sekolah adalah sebuah identitas baik dari sisi jenjang pendidikan maupun identitas sekolah. Struktur yang kedua adalah isi atau yang biasa disebut dengan rangkaian argumen. Penghapusan seragam sekolah dimaksudkan untuk menghilangkan perbedaan antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Seorang siswa tidak bisa bergaya dengan label senioritas dan memamerkan baju-baju mewahnya di sekolah. Di sekolah tertentu, siswa dikenal hukuman apabila melanggar ketentuan seragam sekolahnya. Kebijakan Mendiknas untuk menghapus seragam sekolah patut dipertimbangkan. Namun kebijakan ini dapat memberikan dampak negatif terhadap siswa. Misalnya akan terjadi perang pamer kekayaan. Siswa dari keluarga kaya akan berpotensi memamerkan pakaian mewahnya sehingga menimbulkan kecemburuan siswa lain. Struktur yang terakhir adalah kesimpulan. Penggunaan seragam sekolah berkaitan dengan kedisiplinan. Hal ini karena disiplin di sekolah tidak diajarkan secara formal seperti di dalam pendidikan militer, tapi ditempatkan pada kerangka pola atau perilaku masyarakat secara lebih luas. Disiplin haruslah dimulai dari tingkat yang paling dasar, yakni rumah tangga. Artinya orang tua dan anggota keluarga harus menjadi garis terdepan keteladanan bagi siswa untuk bersikap disiplin bagi diri sendiri dan orang lain. Disiplin harus dilakukan sebagai tanggung jawab, bukan sebagai indoktrinasi. Disiplin bukanlah sekedar formalitas melalui seragam sekolah, karena seragam sekolah bukanlah unsur elementer dalam sistem pendidikan nasional. Terima kasih narasumber 1. Saya persilakan narasumber 2 untuk melanjutkan menyampaikan materi. Ini merupakan contoh teks eksposisi sesuai dengan struktur dari teks eksposisi. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Struktur yang pertama adalah tesis. Kebersihan lingkungan sekolah adalah salah satu faktor terpenting untuk menciptakan kenyamanan, baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekitar. Setiap sekolah selalu mengajarkan anak didiknya untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Bahkan, kebersihan sekolah banyak dilombakan untuk menarik minat sekolah agar mereka peduli kebersihan. Cara untuk menjaga kebersihan sekolah diantaranya membuang sampah pada tempatnya, menghapus papan tulis, menyapu ruang kelas, dan lain-lain. Struktur yang kedua adalah rangkaian argumen. Pembagian piket kelas menjadi salah satu cara untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Petugas piket
biasanya melakukan tugas membersihkan ruang kelas, seperti menyapu kelas, menghapus papan tulis, dan menyiapkan spidol atau kapur tulis. Selain itu, setiap hari Jumat selalu digunakan untuk melakukan kerja bakti membersihkan sekolah setelah pelajaran pertama selesai. Banyak manfaat yang diperoleh dari kegiatan Jumat bersih. Selain lingkungan sekolah bersih, hubungan murid dan guru juga bisa semakin akrab dengan adanya kerjasama. Struktur yang ketiga adalah penegasan ulang. Kebersihan lingkungan sekolah adalah hal yang tak bisa dipisahkan dari kehidupan sekolah dan merupakan faktor yang sangat penting dalam meraih keberhasilan proses belajar mengajar. Kebersihan lingkungan sekolah akan lebih menjamin kebersihan seseorang dan menyehatkan. Kebersihan tidak sama dengan kemewahan. Kebersihan adalah usaha manusia agar lingkungan sekolah tetap sehat, terawat, serta berkesinambungan. Di penegasan ulang ini terdapat pengulangan tesis yang disampaikan oleh penulis, tetapi di penegasan ulang ini terdapat fakta-fakta yang sudah dijelaskan sebelumnya. Next. Persamaan teks diskusi dan teks eksposisi. Persamaan yang pertama adalah sama-sama menjelaskan pendapat dan keyakinan penulis. Yang kedua adalah sama-sama memerlukan fakta yang diperkuat atau diperjelas dengan angka, peta, statistik, grafik, gambar, dan lain-lain. Yang ketiga adalah sama-sama memerlukan analisis dan sintesis pada waktu mengupas sesuatu. Yang keempat adalah sama-sama menggali sumber ide melalui pengalaman, pengamatan dan penelitian, sikap dan keyakinan, dan tidak menggunakan daya hayal. Cara menentukan kalimat utama. Kalimat utama berarti kalimat yang memuat isi dari sebuah penggalan cerita atau paragraf yang memuat semua isi. Di dalamnya memuat ide pokok, ide utama, gagasan pokok, gagasan utama, atau pokok pikiran. Ciri-ciri kalimat utama: berdiri sendiri, bersifat umum, dan memuat permasalahan atau ide tertentu. Cara menentukan kalimat utama: pertama, temukan kunci utama. Kedua, cari kalimat penjelas. Dan yang ketiga adalah perhatikan kalimat penjelas. Cara menentukan gagasan pokok. Gagasan pokok adalah ide atau inti pokok dari sebuah tulisan dan paragraf. Ide pokok ini berisi permasalahan yang penting untuk dibahas dan dijelaskan. Cara menentukan gagasan pokok. Yang pertama adalah menentukan kalimat utama, karena kalimat utama mengandung gagasan utama. Yang kedua adalah menyimpulkan isi paragraf secara keseluruhan. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan yang pertama di dalam teks diskusi adalah konjungsi pertentangan. Apa sih yang dimaksud dengan konjungsi pertentangan? Konjungsi pertentangan adalah dua hal, kata yang menyatakan dua hal yang bertentangan. Contoh katanya adalah namun, sedangkan, dan melainkan. Yang kedua adalah konjungsi alasan. Konjungsi alasan adalah kata yang menyatakan sebab dari sebuah akibat. Contoh kata karena, sebab, seperti. Kata persuasif adalah kata yang mengajak hayalan atau orang lain untuk mengikuti sesuatu. Contoh katanya adalah perlu, hendaknya, dan sebaiknya. Kata kerja mental adalah kata yang mengekspresikan perasaan seseorang. Contoh kata memikirkan, menganggap, dan menyepakati. Kaidah kebahasaan yang selanjutnya adalah kata teknis. Kata teknis adalah kata yang terkait dengan masalah yang menjadi fokus diskusi.
Yang selanjutnya adalah kata evaluatif. Kata evaluatif adalah kata untuk menilai sesuatu fakta, keadaan, atau pendapat tertentu. Contoh, logis, jelas, baik, konsisten, berantakan, dan tidak masuk akal. Manfaat teks diskusi. Manfaat teks diskusi yang pertama adalah untuk bertukar ilmu. Yang kedua adalah saling menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga adalah dapat menahan rasa ego yang ada di dalam diri. Yang keempat adalah dapat menyelesaikan masalah yang sedang didiskusikan. Materi yang keempat adalah menyajikan teks diskusi. 3 unsur pokok yang menandai pelaksanaan suatu diskusi. Yang pertama, dilakukan oleh 2 orang atau lebih yang memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Nah, kalau tidak dilakukan 2 orang atau lebih, itu namanya bukan diskusi ya? Yang kedua adalah adanya isu atau masalah yang mengandung pro dan kontra. Kalau tidak ada pro dan kontranya, terus membicarakan tentang apa? Yang ketiga adalah adanya tujuan yang hendak dicapai yang berupa solusi. Hal-hal yang diperhatikan ketika menentukan masalah untuk diskusi. Yang pertama, menarik untuk halayak. Yang kedua, sesuai dengan kapasitas pengetahuan para peserta. Yang ketiga, memiliki kejelasan. Yang keempat, sesuai dengan waktu dan situasi. Langkah-langkah penyajian gagasan. Maksudnya ini langkah-langkah untuk menentukan teks diskusi ya. Yang pertama, menentukan isu, menarik dan dikuasai. Kalau tidak dikuasai, nanti gimana? Yang kedua, mengumpulkan sejumlah pendapat. Yang ketiga, memadukan dan menilai pendapat-pendapat itu menjadi paragraf-paragraf yang saling berkaitan dan saling menjelaskan. Yang keempat, merumuskan kesimpulan. Acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya mohon angkat tangan dan menyebutkan nama serta nomor absen. Silakan. Perkenalkan, saya Anak Rahasia Kausal Absen 7 dari kelompok 6. Pro adalah pihak yang setuju dan kontra adalah pihak yang tidak mendukung. Saya bertanya, mengapa pihak pro dan kontra harus memiliki argumen yang kuat saat berdebat atau diskusi? Mohon jawabannya. Saya persilakan narasumber untuk menjawab. Mengapa pihak pro dan kontra harus memiliki argumen yang kuat dalam berdiskusi? Karena kalau argumennya tidak sama-sama kuat, nanti diskusinya gimana? Nanti kan kayak kan nanti kan adu pendapat. Nah, nanti kalau tidak kuat, nanti gimana? Kalau sama-sama tidak kuat nanti bukan adu argumen dong. Karena kan itu adu argumen, jadi dia yang dua-duanya dari pihak pro maupun pihak kontra, dia kan mau menang. Jadi dia itu harus argumennya harus sama-sama kuat, biar dia itu salah satunya ada yang menang. Apakah ada pertanyaan lain?
Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya akan melanjutkan ke materi selanjutnya. Saya persilakan menulis blog, membacakan kesimpulan hasil diskusi. Jadi kesimpulan dari diskusi kita kali ini yaitu mengamati pihak pro dan kontra harus memiliki argumen yang kuat dalam diskusi, karena harus sama-sama kuat karena ada argumen. Jadi keduanya ingin menang. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah penutup. Saya tutup presentasi ini dengan bacaan hamdalah bersama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.